Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pembahasan yang paling mendasar ketika kita mengkaji ilmu pernikahan adalah bagaimana kita memahami hukum daripada menikah itu sendiri, sehingga kita tidak keliru ketika mengukur diri kita, apakah kita sudah masuk dalam kategori orang yang wajib menikah, apakah kita sudah masuk dalam kategori orang yang sunnah untuk menikah, atau jangan-jangan kita masuk dalam kategori orang yang seharusnya dalam agama kita dianjurkan untuk tidak menikah dulu. Nah, karena bagaimanapun kelenturan daripada agama ini, ajaran Islam ini, syariat ini membuat hukum menikah itu sendiri menjadi variatif berdasarkan kondisi orang yang akan menjalaninya, ya. Jadi kalau orang bilang nikah itu sunnah, memang benar, sunnah menikah itu adalah hukum dasar ataupun hukum asal bagi mayoritas semua orang yang berkondisi normal disunahkan untuk menikah. Namun nanti terjadi perubahan kondisi dalam diri seseorang, ada kalanya mungkin dia akan level hukum yang tadinya sunnah untuk menikah naik menjadi wajib. Bahkan orang yang sudah menikah sekalipun diwajibkan untuk menikah lagi, kalau memang level wajib ini jatuh pada dirinya. Nah, maka sebelum kita mengkaji masalah itu, ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mensyariatkan menikah kepada hamba-hambanya. Bahkan dari makhluk yang pertama, Nabi Adam, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kata wa zawjuka di situ menunjukkan bahwa Allah memberikan pasangan hidup kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai pendamping hidup, ya. Bagaimana formatnya, apakah sudah menikah, wallahu alam tak disebutkan. Tapi ketika kita melihat anak cucu, anak-anak Nabi Adam alaihissalam sudah diperintahkan oleh Allah untuk menikah, ya, dengan syariatnya, ya. Mungkin berbeda syariat menikah umat Nabi Muhammad dengan syariat menikah dengan umat-umat sebelumnya. Tapi yang perlu kita pastikan adalah Allah sendiri sudah mengatakan, laqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu, nah, dan kami menjadikan mereka hidup berpasang-pasangan dan mereka memiliki keluarga. Dari sini kita pahami bahwa menjadi sunnah para rasul, bahwa para rasul itu sudah Allah perintahkan untuk menikah, untuk berkeluarga. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui dalam sejarah juga menikah, tetapi bahkan umat-umat ataupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga menjalani pernikahan dan hidup berkeluarga, ya. Karena bagaimanapun manusia pada dasarnya Allah ciptakan butuh kepada pasangan hidup, dan Allah sudah menjadi sunnah Allah Subhanahu wa taala bahwa makhluk hamba-hambanya ini hidup berpasangan. Dan ini Allah katakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan, la'allakum tazakkarun, agar kalian, ya, berpikir, mengingat hal itu. Artinya di sini ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan banyak hal berpasang-pasangan, di antaranya yang Allah takdirkan untuk berpasangan adalah manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Dalam arti kata, di sisi lain kita memahami ini bahwa Allah maha mengetahui bahwa makhluknya ini butuh kepada lawan jenis untuk mengisi kekosongan kodrat mereka. Artinya sebagai laki-laki kita punya kodrat yang tidak ada sifat keperempuanan dalam diri kita, tetapi kita butuh sentuhan-sentuhan sifat keperempuanan itu. Oleh karena itu Allah takdirkan manusia untuk menikah. Begitu juga sebaliknya, perempuan memiliki kelembutan, memiliki sifat keperempuanannya.
dan dia tidak memiliki sifat kelelakian dalam dirinya, tetapi dalam hidupnya dia butuh sifat kelelakian itu. Misalkan memiliki tenaga yang kuat untuk bekerja, yang bisa melindungi dia, tidak memiliki yang bisa mengayomi dia, menghilangkan rasa takutnya. Oleh karena itu Allah menakdirkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan, ya, agar manusia bisa mengisi satu sama lain, dan itu adalah sunnahnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan itu kita bisa menemukan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Sangat banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk hidup berkeluarga, ya, untuk menikah. Dari sini kita menepis bahwa ketika orang-orang Barat mengatakan bahwa menikah itu tidak perlu, ya, justru dalam agama kita sebaliknya, nikah itu sangat penting. Nah, kenapa? Karena agama kita sangat mengedepankan adab kemanusiaan, ya. Mereka mengatakan tidak perlu menikah, tapi mereka seperti binatang, ya, melampiaskan hawa nafsunya kepada siapa saja. Tak ubahnya seperti kambing, ya, orang mengangon kambing, kapan saja kambing itu melampiaskan nafsunya. Dia lihat ada kambing betina di tengah jalan pun, siapa saja dia kenal tidak kenal, maka dia akan berhubungan di situ. Nah, tapi Islam mengajarkan adab kemanusiaan. Bagaimana oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan nafsunya, dengan kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beradab, Allah syariahkan manusia itu untuk menikah. Nah, Allah katakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Nikahlah, kata Allah dalam bentuk kata perintah, menikahlah. Ya, baik 2, 3 ataupun 4. Dari sini banyak orang menentang, kenapa harus ada kata 3, kenapa harus ada kata 2, kenapa harus kata 4? Ini kan tidak adil bagi perempuan. Nah, justru di sini Allah menunjukkan sifat keadilannya. Karena dari segi kebutuhan dan kemampuan, laki-laki memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar daripada perempuan. Dan laki-laki punya kemampuan yang jauh lebih besar daripada perempuan. Nah, walaupun tidak semua, oleh karena itu sifatnya mau nikah 2, 3 atau 4 itu bukan suatu kewajiban. Nah, tetapi bagi orang yang membutuhkan, Allah persilahkan. Supaya apa? Supaya kamu melampiaskan nafsumu kepada hal yang halal. Tak cukup satu, mungkin istrimu sakit yang pertama, mungkin dia tak mampu lagi melayanimu, buat 2. Nah, begitulah indahnya agama kita untuk mengatur hal ini, ya. Maka kita dari sini melihat betapa maqasid syariat agama Islam itu betul-betul terwujud di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga dalam kondisi apapun, ya, Allah telah memberikan solusi, termasuk dalam hubungan pernikahan dan segala macam. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menemukan juga di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja, ya, telah banyak para ulama kita, tuan-tuan guru kita telah membacakan hadis-hadis tentang bagaimana agama kita menyuruh kita untuk menikah. Mari kita langsung fokus kepada hukum daripada menikah itu sendiri. Nah, yang pertama, secara umum, ya, secara normal, hukum menikah itu hukumnya adalah sunnah, mustahab. Ini secara normal. Siapa yang mustahab, siapa yang disunnahkan untuk menikah? Disunnahkan bagi orang yang menikah iza kana syakhsu muhtajan ila zawaj. Apabila seseorang sudah sampai kepada level butuh kepada pernikahan, maka menikah menjadi sunnah untuknya. Nah, artinya apa? Begini, ya. Kebutuhan itu kebutuhan apa? Bukan sekadar kebutuhan untuk melampiaskan naluri seksual. Meskipun melampiaskan naluri seksual bagian daripada tujuan pernikahan itu sendiri. Tetapi kebutuhan orang kepada istri ataupun suami tidak terbatas kepada pelampiasan naluri seksual. Orang juga butuh tempat
orang juga butuh teman, orang juga butuh teman tidur, orang juga butuh orang yang untuk saling berbagi dan segala macam. Tidak semua orang butuh itu. Nah, maka dari itu jatuhnya sunnah menikah itu adalah bagi orang yang butuh kepada hal itu, wa targhubu fihi, dan dia sudah punya hasrat. Dia punya hasrat nafsu seksual, dia punya hasrat untuk mempunyai hidup pendamping dan segala macam. Dia sudah punya keinginan punya anak keturunan dan segala macam. Wa kana yamliku mu'natahu wa nafaqatahu. Selain dia punya naluri, dia juga punya kemampuan. Maka orang yang punya kemampuan mahar, orang punya kemampuan untuk menafkahi dan segala macam, maka orang seperti ini, maka dia jatuh kepada hukum sunnah untuk menikah. Nah, dan bahkan sebagian daripada ulama mengatakan apa? Orang yang punya kemampuan untuk menikah dari segi finansial, dan kemudian dari segi nafsu seksual dia tidak mampu menahan diri, dan dia khawatir akan terjerumus di dalam perzinahan kalau dia tak segera menikah. Bahkan ulama mengatakan orang seperti ini wajib hukumnya bagi dia menikah. Nah, tapi secara normal laki-laki dewasa yang mampu menahan dirinya untuk tidak menikah, tapi hasrat itu sudah ada, tapi kalau dia puasa cukup dan dia tidak khawatir sampai terjerumus zina, maka orang, dan dia punya kemampuan finansial, maka orang seperti ini sunnah baginya untuk menikah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Kalau sudah ada ba'ah, kemampuan, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kenapa? Dengan menikah itu kamu mampu menahan, menundukkan pandangan, tidak melihat aurat perempuan di tengah jalan, dan mampu menjaga kemaluan agar tidak berzina. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, karena bisa jadi dia tak punya persiapan, dia tak punya finansial yang cukup untuk menikah, maka berpuasalah, karena itu dapat menjaga. Maka dari sini ya, maka ada kondisi di mana orang nafsu, hasrat nafsu kuat tapi masih bisa ditahan, tidak sampai terjerumus dalam zina. Ada orang memang nafsu itu sudah sangat menggelora, sudah sangat kuat, dan kesempatan berzina ada. Maka orang seperti ini dia harus segera menikah, dan itu hukumnya wajib, karena menolak yang haram itu hukumnya wajib. Nah, tapi dalam kondisi kebanyakan manusia itu tak sampai wajib, dia mampu berpuasa atau dia mampu menahan diri dan segala macam, maka hukumnya jatuh kepada sunnah. Artinya apa? Orang yang tidak menikah padahal dia wajib menikah, maka dia jatuh perbuatan dosa. 2 kali dia dosa. Dia berzina gara-gara dia berzina berdosa, disebabkan dia berzina apa? Dia tak menikah, tak menikahnya itu juga dia berdosa. Adapun setelah itu orang yang sunnah baginya untuk menikah karena hasrat dan kemampuan yang dia miliki, dia semestinya dapat pahala dengan pernikahan itu, tapi dia menolak diri, tidak mau menikah, dia khilaful ula. Maka dia juga sebenarnya ya sudah meninggalkan perkara sunnah. Meninggalkan perkara sunnah secara sengaja, itu juga hukumnya tercela dalam agama kita. Nah, maka secara umum memang hukum menikah itu sunnah, tapi bisa dia naik level kepada wajib. Nah, kemudian ada bagi orang yang mustahabbu tarkihi, disunnahkan bagi dia meninggalkan daripada pernikahan itu. Artinya di satu sisi ada orang yang sunnah untuk menikah, tapi di sisi lain ada orang yang bisa makruh bagi dia untuk menikah. Siapa orang yang makruh bagi yang menikah? In kana muhtajan lizawaj lakinnahu la yamliku uhbatan nikah wa nafaqatihi. Ada orang memang hasrat menikah ada, tetapi ini orang dia tidak mampu dari segi finansial, dan diyakini dia bakal menelantarkan anak gadis orang. Dia belum punya pekerjaan sama sekali, misalkan dia memang masih kecil, belum bisa mencari nafkah misalkan, atau dia memang tidak mampu, atau sebaliknya ini orang dia
mengkhawatirkan betul dalam diri dia bahwa dia akan menelantarkan istrinya, tidak bisa memberinya makan dan segala macam. Maka orang seperti ini mustahabbu tarkihi, justru dianjurkan untuk ditinggalkan. Maka tahanlah, berpuasalah atau melakukanlah hal-hal yang dapat menyibukkan diri kita sehingga kita tidak terpikir terus untuk menikah. Ini dianjurkan bagi orang yang punya keinginan tapi dia tidak punya kemampuan untuk menafkahi atau membiayai daripada pernikahan itu. Dan ada juga orang yang betul-betul makruh bagi dia menikah. Orang yang makruh baginya menikah siapa? Ghairu muhtajin ila zawaj. Justru dia memang belum punya hasrat. Ka'an la yajida ghurgbata fi imma fitratan aw limardin aw illatan wa la yajidu uhbatan lahu. Ada orang sudahlah hasrat tidak punya, secara finansial juga tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi anak orang, maka orang seperti ini makruh baginya untuk menikah. Lebih baik dia tidak menikah. Dia berpahala kalau dia tinggalkan menikah, justru dia bisa tercela kalau dia memaksakan diri menikah. Siapa itu? Dia hasrat tidak ada. Dorongan hasrat itu tidak kuat. Tidak punya, bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena cacat, ataupun penting dia tidak punya hasrat. Tidak seperti laki-laki normal lainnya. Misalkan dia melihat perempuan secantik apapun, datar saja pikiran dia. Dia tidak ada hasrat yang menggelora dalam diri dia. Maka orang seperti ini ditambah lagi dengan kemampuan yang tidak ada secara finansial, maka makruh bagi dia untuk menikah. Nah, hati-hati ya. Jadi tidak selamanya sunnah, bisa jadi makruh hukumnya bagi seseorang untuk nikah. Nah, kemudian ada orang justru haram bagi dia menikah. Siapa yang haram bagi dia menikah? Orang yang sudah niat di hati dia untuk menyengsarakan orang. Misalkan dia punya dendam kepada seorang perempuan, bisa jadi sakit hati kepada keluarganya, dan dia punya keinginan untuk menyakiti keluarga itu dengan menyengsarakan. Sudah ada niat untuk menyengsarakan, maka hukumnya justru menjadi haram untuk menikah. Nah, jadi hukum menikah itu tergantung kepada dua kategori tadi. Pertama dari segi kebutuhan, yang kedua dari segi kemampuan finansial. Orang yang punya kebutuhan dan punya kemampuan finansial, tentu saja ini orang sangat dianjurkan untuk menikah. Bahkan sangat afdal bagi dia untuk menikah. Kalau dia meyakini dengan menikah itu dia akan bisa beribadah lebih kuat, lebih khusyuk, ya. Karena kadang dorongan nafsu membuat kita kehilangan kekhusyukan untuk dalam beribadah. Dan sebenarnya di antara hikmah daripada pernikahan itu di antaranya adalah bahwa kita punya tempat untuk melampiaskan nafsu kita. Itu akan membuat ibadah kita bisa lebih khusyuk karena pikiran kita tidak dipengaruhi oleh hawa-hawa nafsu yang mengitari pikiran kita. Oleh karena itu, maka inilah mungkin sebagai cermin bagi kita ya di dalam mengukur kira-kira kita ini sudah sampai ke level apa di dalam perintah menikah itu ya. Jangan kita terburu-buru mengatakan wah, menikah ini sunnah, menikah ini sunnah. Memang secara umum menikah itu sunnah, tetapi di sana ada hukum-hukum yang perlu diperhatikan dan kita mengacu kepada dua hal. Yang pertama, mengaculah kepada kebutuhan kita daripada menikah itu. Yang kedua, mengaculah kepada kemampuan kita untuk membiayai hidup setelah pernikahan itu. Nah, secara umum hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan kata Rasulullah, "Wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku dalam menikah, maka bukan golonganku. Namun meskipun demikian, ada orang-orang yang betul-betul butuh untuk tidak menikah. Ya. Dia bisa mengontrol nafsunya dan dia butuh untuk tidak menikah karena dia berpikir bahwa kalau saya menikah, saya bisa saja nanti akan kekurangan waktu untuk beribadah dan segala macam, ataupun kesibukan saya dalam menuntut ilmu akan berkurang. Kita sebut saja misalkan ulama-ulama yang uzab,
ulama-ulama yang sampai akhir hayatnya tidak menikah itu ada. Dan bahkan ada satu kitab khusus ulama al-uzzab, ya, ulama-ulama yang menjomblo sampai akhir hayatnya, dan mereka sampai kepada level mampu menahan diri untuk tidak memikirkan hal itu karena kesibukan mereka dengan ilmu, dengan ibadah. Maka orang seperti ini sah-sah saja bagi dia tidak menikah. Mungkin itu afdal, lebih afdal daripada untuk dia meninggalkan pernikahan daripada dia menikah. Kenapa? Karena dia yakini bahwa kalau dia menikah, dia akan menyibukkan diri dia untuk mencari nafkah, akan menyibukkan diri dia untuk mengurusi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga dan hal-hal yang ada dalam rumah tangga itu, sehingga dia kehabisan waktu untuk mengurusi ilmunya dan segala macam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi para pendengar, ya. Ini sebagai ilmu dasar bagi siapa saja ingin meninjau pada hukum pernikahan itu. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.